Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Herlina dari kelas 10-12. Di sini saya akan menampilkan pertunjukan wayang dengan tema kisah Raden Sagara. Sebelum saya lanjut ke cerita, saya akan memperkenalkan beberapa tokoh yang akan saya gunakan dalam cerita. Pertama, ini ada Putri Bendorogung. Yang kedua ada Raden Sagara. Yang ketiga ada Raja Sanghyang Tunggal. Yang keempat ada Abiyasa. Dan yang kelima ini adalah peran tambahan. Dia bisa memerankan beberapa tokoh sesuai dengan ceritanya yang diperlukan. Oke, selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Pedang Kamulan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sanghyang Tunggal. Ia terkenal arif dan bijaksana. Sang raja mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Bendorogung. Sang putri sangat ramah dan sopan santun pada siapapun. Pada suatu malam, Raja menemukan Putri Bendorogung yang sedang melamun di teras istana sambil memperhatikan bintang-bintang di langit malam itu. "Mengapa kau belum tidur, wahai anakku?" "Aku belum mengantuk, ayahanda. Tapi udara di malam hari terlalu dingin. Jika kau terus berada di luar, kau akan sakit." "Iya, ayahanda. Sebentar lagi aku masuk ke dalam." "Ya sudah kalau begitu, ayah masuk dulu." "Iya, ayahanda." Selepas itu, Bendorogung masih tetap melamun dan menatap bintang di langit. Ia merasa ada yang janggal pada malam itu. Namun, ia berusaha menepis jauh-jauh perasaan yang tak karuan itu. Ia pun memutuskan pergi ke kamarnya. Ia kemudian tertidur, dan dalam mimpinya, ia bertemu seseorang pemuda gagah perkasa yang bernama Abiyasa. "Siapakah dirimu, wahai pemuda?" "Perkenalkan, Putri. Nama hamba Abiyasa." "Oh, nama hamba Bendorogung. Aku sudah tahu siapa dirimu. Dari mana kau tahu tentang diriku?" "Kau tidak perlu tahu akan hal itu." Karena ketampanannya, sang putri terpesona dan jatuh cinta padanya. Ternyata cinta sang putri tidak bertepuk sebelah tangan, karena pemuda itu juga menyukai sang putri. Di dalam mimpinya, kedua insan itu memadu kasih dengan rasa mesra. Ia pun terbangun dari mimpinya ketika malam telah berganti menjadi pagi. Sungguh, tadi malam adalah mimpi yang tak terduga. Dia sangat tampan. Rasanya aku masih membayangkan betapa mesranya dia ketika memaduku. Seandainya saja itu semua adalah kenyataan. Pasti aku sudah bahagia bersamanya. Namun, setelah berkata seperti itu, sang putri tak sengaja memegangi perutnya. Ia merasa bahwa perutnya terasa buncit. Padahal, tadi malam perutnya tak sebesar sekarang ini. Tak diduga dan sulit dipercaya, karena peristiwa dalam mimpi tersebut, Putri Bendorogung benar-benar hamil. Sejak saat itulah Putri mengasingkan diri. "Tidak, ini pasti hanya halusinasiku saja. Mengapa bisa seperti ini? Itu semua hanya sebuah mimpi. Mengapa itu semua terasa nyata?" Sementara itu, ada pelayan yang menghampiri sang putri dan masuk ke dalam kamar sang putri. "Putri, saya diperintahkan raja untuk memanggil putri. Bilang pada ayahanda, aku sedang tidak mau keluar dari kamar." "Tapi tuan bilang, ada jadwal latihan berkuda hari ini." "Bilang saja padanya,
Aku akan berlatih di lain hari. Baiklah kalau begitu Putri, akan saya sampaikan pada Raja. Berminggu-minggu berlalu, namun Putri tak kunjung keluar. Perubahan yang dialami sang putri membuat Raja merasa cemas. Ia kemudian memerintahkan pelayan lelaki yang merupakan teman Bendorogung. Raja pun menyuruhnya untuk memanggilkan putri agar mau menemuinya. Wahai anak muda, tolonglah kau antarkan makanan kesukaan putriku ke kamarnya. Lalu bujuk dia agar mau bertemu denganku. Baik, Tuan. Tapi apa kau tahu penyebab dia mengurung diri dalam kamarnya selama berminggu-minggu? Maafkan hamba, Tuan. Hamba tidak tahu pasti akan penyebabnya, karena putri susah untuk diajak berbicara. Dia hanya melamun dan tidak merespon ketika saya mengajaknya berbicara. Baiklah kalau begitu. Sekarang antarkan saja dia makanan dan bujuk dia. Baik, Tuan. Saya permisi dulu. Pergilah pelayan tersebut ke kamar sang putri dengan membawa makanan kesukaan Putri Bendorogung. Putri, aku membawakan makan siang untukmu. Lihatlah, makanan yang aku bawakan adalah makanan kesukaanmu. Hah? Benarkah? Berikan itu padaku, teman. Aku sudah lapar. Terimalah ini, Putri. Sangat-sangat enak. Syukurlah kalau begitu. Ada yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Katakan saja. Tuan menyuruh Putri untuk menemuinya. Tuan sangat khawatir akan keadaan Putri. Tapi aku takut ayah tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Putri, aku yakin Tuan akan percaya jika Putri menceritakan yang sebenarnya kepada Tuan. Baiklah kalau begitu, nanti akan kutemui ayahanda. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Masih banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Baiklah kalau begitu. Ketika pelayan itu pergi, sang putri segera menyelesaikan makan siangnya itu. Kemudian keluar untuk menemui raja. Sang Prabu seketika terkejut melihat perubahan putri kesayangannya itu. Apa yang terjadi padamu, wahai anakku? Sungguh ayah, aku berani bersumpah. Aku hamil karena bermadu dengan seorang pemuda yang ada dalam mimpiku. Tapi saat aku terbangun, perutku terasa buncit. Ini semua memang sulit untuk dipercaya. Tapi ini kenyataannya. Aku hamil karena mimpi itu, ayah. Apa? Omong kosong apa yang kau katakan, ha? Hei, Bendorogung. Kalau orang masih waras, tidak akan percaya akan ceritamu ini. Kalau kau benar-benar hamil, itu adalah aib yang sangat besar bagi kerajaan Medang Kamulan. Lalu, sang Prabu memanggil Patih Pranggulang. Beliau menceritakan segala kejadian yang menimpa keluarga kerajaan dan memerintahkan Patih Pranggulang untuk menyingkirkan Putri Bendorogung. Lalu Patih membawa Putri ke hutan belantara. Patih menghunus pedangnya dan mengayunkan ke leher Bendorogung. Ketika ujung pedang itu hampir mengenai leher sang putri, terjadilah keajaiban. Pedang tersebut jatuh ke tanah sampai berulang-ulang. Patih Pranggulang tidak melanjutkan untuk membunuh sang putri, tetapi dia memilih tidak membawa sang putri ke kerajaan dan membawa sang putri jauh ke utara. Untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Patih Pranggulang merubah namanya menjadi Kiai Poleng. Setelah sekian lama berjalan, sampailah mereka ke tepi pantai. Putri, duduklah dulu di sini. Aku akan membuat rakit terlebih dahulu, agar kau dapat menyeberangi laut menuju Pulau Madura. Aku takut akan terjadi sesuatu, Patih. Aku sedang mengandung.
Bagaimana jika suatu saat nanti aku melahirkan, Patih? Ingatlah pesanku, Putri. Jika kau membutuhkan bantuanku, hentakkanlah kakimu ke tanah. Maka aku akan datang. Putri, rakitnya telah selesai dibuat. Putri duduklah di atas rakit ini. Baiklah, Patih. Setelah itu rakit berjalan dan terdamparlah di Gunung Geger. Suatu hari, sang putri merasa sakit perut dan merasa akan melahirkan. Maka sang putri menghentakkan kakinya dan muncullah Kiai Poleng. Dengan bantuan Kiai Poleng, sang putri melahirkan anak laki-laki yang teramat sangat tampan. Sang Hyang Widi, hamba ucapkan terima kasih atas anugerah yang besar ini. Anak ini akan diberi nama Raden Sagara. Setelah Raden Sagara lahir, dia diasuh oleh ibunya, dibantu oleh Kiai Poleng. Akhirnya Raden Sagara tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah, perkasa, dan juga tampan. Pada suatu hari, di kerajaan Medang Kamulan terjadi peperangan dengan tentara Cina yang menimbulkan wabah penyakit aneh di kerajaan Medang Kamulan. Lapor Paduka Raja, wabah penyakit aneh yang disebarkan oleh tentara Cina kini mulai meluas dan rakyat banyak yang mati akibat wabah itu. Untuk saat ini, aku sudah meminta tabib kerajaan untuk menemukan dan meracik obatnya. Namun tak kunjung ada kabar. Tuan, hamba pernah mendengar bahwa di Pulau Madura ada seorang pemuda yang sakti mandraguna. Hamba yakin dia mampu membantu kita mengakhiri wabah ini sekaligus mengalahkan tentara Cina. Kalau begitu, cari dia, Patih. Baik, Raja. Setelah utusan Prabu Sanghyang Tunggal tiba di Pulau Madura, ia mencari Raden Sagara, dan bertemulah ia dengan Raden Sagara. Syukurlah, aku dapat menemukanmu, Raden. Siapakah dirimu, Paman? Hamba adalah utusan dari Medang Kamulan. Tujuan hamba kemari ingin meminta pertolonganmu. Kerajaan kami sedang terkena wabah penyakit yang aneh yang diakibatkan oleh tentara Cina. Aku bersedia menolong kerajaan Medang, namun aku harus meminta izin terlebih dahulu pada ibuku. Setelah itu Raden Sagara meminta izin pada ibunya. Putri Bendorogung akhirnya mengizinkan putranya untuk pergi, tanpa menceritakan bahwa ia adalah cucu dari Raja Medang Kamulan. Setelah itu berangkatlah Raden Sagara ke kerajaan Medang Kamulan dan melawan tentara Cina menggunakan tombak. Dari ujung tombak itulah kemudian keluar penyakit sehingga membuat tentara Cina terkena penyakit dari ujung tombak milik Raden Sagara. Tentara Cina akhirnya pergi dan wabah yang melanda rakyat pun seketika hilang. Terima kasih telah menolong keluarga kerajaan, wahai pemuda. Sudah menjadi kewajiban untuk saling membantu, wahai Baginda Raja. Sebagai rasa hormat dan terima kasihku padamu, bagaimana jika aku jodohkan kau dengan putriku? Maaf, Baginda Raja, hamba akan pulang terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dari sang ibu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggumu dan ibumu di sini untuk melamar putriku. Setelah bertemu dengan ibunya, Raden Sagara menceritakan tentang perjodohan tersebut. Alangkah terkejutnya Putri Bendorogung.
Nak, ibu tidak mengizinkanmu menikahinya. Kenapa begitu, ibu? Karena dia adalah bibimu sendiri, dan Raja Sang Hyang Tunggal adalah kakekmu. Apa itu semua benar, ibu? Tentu saja, anakku. Kau adalah anak yang dikandung olehku karena sebuah mimpi. Ibu bermimpi bertemu seorang pria tampan, dan kami saling jatuh cinta. Kami bermadu dalam mimpi itu. Tapi kau hadir dalam perutku secara nyata. Saat aku menceritakannya pada kakekmu, ia tidak mempercayainya dan malah mengusirku dari istana, serta memerintahkan patih untuk membunuhku. Tapi pedang sang patih tidak bisa menggores leherku. Pada akhirnya, kita dihanyutkan ke pulau ini. Setelah menceritakan hal tersebut, mereka berdua menangis dan berpelukan. Dan pada saat itu, mereka berdua menghilang tanpa jejak.